Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Denis Diandra dengan NIM 32531311001. Hari ini saya akan membuat video tutorial cara kalian untuk membuat peta administrasi dengan langkah-langkah yang pertama. Yang pertama menginput data, yang kedua georeferencing, yang ketiga digitasi pada peta, dan yang terakhir meng-layout peta. Yuk ikuti keseruan video tutorial aku ya, let's go! Nah, langkah yang pertama itu menginput data. Kita ambil datanya dari Google, kita buka Chrome, lalu kalian ketik di Google itu peta administrasi kabupaten yang asal kalian masing-masing. Kebetulan saya asal Kabupaten Serdang Bedagai, saya ketik itu. Jika sudah dapat, kita simpan sebagai, lalu kita simpan di folder bebas, kalian mau yang mana. Aku simpannya di folder gambar. Nah, jika saya sudah simpan ini, kebetulan saya sudah ada, saya tidak menyimpannya lagi. Jika kalian belum, kalian klik simpan. Lalu selanjutnya kita buka aplikasi ArcGIS. Nah, jika sudah terbuka, kita klik di bagian silang. Nah, lalu kita tentukan dulu guys koordinat sistemnya di wilayah kalian masing-masing. Klik pada layers, klik kanan. Lalu kita klik properties. Baru cari kolom yang namanya koordinat sistem. Lalu kita klik project koordinat sistem. Lalu kita klik pada bagian UTM. Lalu WGS 1984. Nah, lalu kita klik yang NH. Nah, cari sesuai koordinat sistem di kabupaten kalian masing-masing. Kebetulan Kabupaten Serdang Bedagai itu WGS 1986 47N. Langkah selanjutnya kita masukkan data tadi yang udah kita input guys. Yang pertama kita add data, lalu kita masukkan data yang sudah tadi kita simpan. Nah, sudah muncul. Saatnya langkah kedua itu kita meng-georeferencing. Yang pertama itu kita klik di bagian add control points. Nah, itu kita sesuaikan ya guys, dari pojok kiri baru ke kanan, baru ke bawah, baru ke samping kiri lagi guys. Nah, itu kita sesuaikan. Lalu kita paskan aja di koordinat sistem yang nomor-nomor di atas guys. Lalu kita klik, kita paskan dulu. Setelah itu kita klik, baru klik kanan, baru input DMS. Nah, ini isinya datanya itu sesuai dengan kabupaten kalian masing-masing. Kita isi dulu. Nah, kita isi. Oke, jika udah, karena zonanya kebetulan E dan N, kita ubah. Lalu klik OK. Nah, ini gambarnya hilang, nggak usah panik. Klik kanan pada foto administrasi, lalu kita zoom to layers. Nah, sudah selesai. Lanjut yang keduanya guys. Sama seperti yang bagian pertama. Kita klik, baru klik kanan, input DMS. Lalu datanya sesuai dengan kabupaten kalian masing-masing. Nah, jika sudah kalian georeferencing, kita simpan dulu supaya agar data tidak hilang. Kita klik save as, lalu kita klik nama folder itu georeferencing wasik. Terserah kalian mau apa. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Nah, jika sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mendigitasi pada peta. Yang pertama kita buka katalog, lalu kita cari geodatabase, lalu kita klik, lalu kita geser IG dasar ke kiri,
kita geser aja, kita tekan. Nah, jika sudah muncul, baru kita digitasi peta satu-satu ya guys. Kita mulai di bagian peta administrasi dulu. Nah, lalu kita klik editor, start editing. Lalu kita matikan centang-centang yang tidak perlu kita edit dulu. Nah, lalu kita klik di bagian create pictures. Lalu kita klik peta administrasi, lalu kita poligonkan. Nah, cara poligonkannya itu terserah kalian mulai dari mana dulu. Nah, ini kita poligonnya itu di bagian luar peta kabupaten kalian ya guys. Nah, aku mulai dari sini dulu. Nah, kita poligonkan dulu semua. Nah, jika sudah mau selesai, kita klik 2 di bagian ujung yang tadi kita awal, kita klik 2. Nah, jika sudah, kita rapikan dulu. Nah, supaya kita mengetahui digitasinya peta administrasinya itu berhasil, kita matikan dulu itu centang di bagian foto administrasi. Nah, jika sudah seperti itu, artinya sudah selesai. Kita save edit biar supaya datanya nggak hilang. Nah, jika teman-teman sudah selesai mendigitasi peta di bagian luar, saatnya kita akan mendigitasi peta di bagian dalam, yaitu per kecamatan. Yang pertama itu klik di bagian cut polygon. Kita klik di bagian cut polygon. Nah, lalu kita klik, lalu kita digitasinya per kecamatan. Nah, kita digitasi. Kita klik-klik aja sesuai dengan garis per kecamatan. Nah, sudah selesai digitasi pada per kecamatan semuanya. Lalu kita klik di bagian peta administrasi. Kita lihat apakah digitasi per kecamatannya itu berhasil atau tidak. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik di bagian editor, kita save edits, baru kita klik stop editing. Nah, ini tandanya sudah berhasil teman-teman. Nah, udah selesai kita digitasinya pada peta administrasi. Selanjutnya kita akan mendigitasi di bagian jaringan sungai. Nah, kita matikan centang di peta administrasi, lalu kita klik editor, lalu kita start editing, lalu kita buka di create pictures tadi, lalu kita klik di bagian jaringan sungai, dan lalu kita klik di bagian lain. Nah, ini kita digitasinya di bagian jaringan sungai yang warna biru ya guys, karena sungai itu identik dengan warna biru. Nah, kita digitasi, kita klik aja di bagian jaringan sungai. Kita klik 2 kalau jika sudah. Nah, selanjutnya kita digitasi di bagian jaringan sungai itu semua per kecamatan atau satu kabupaten. Kita cepeti videonya ya guys. Nah, jika sudah selesai kita digitasinya di bagian jaringan sungai, supaya sungainya itu nampak, kita ubah aja jaringan sungainya itu menjadi warna biru. Birunya biru gelap. Lalu kita ubah, ini sesuai dengan imajinasi kalian atau selera kalian. Aku ubah dengan 1,5. Nah, sudah nampak di bagian jaringan sungainya. Selanjutnya, nih kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan mendigitasi peta bagian jalan. Tapi sebelum itu kita save edits dulu. Selesai kita sudah save edits, lalu kita lanjut ke bagian jalan. Nah, kita lanjut mendigitasi di bagian jalan. Sebelum itu kita klik dulu editor, kita start editing, lalu kita matikan centang di bagian peta administrasi.
Kita matikan juga di bagian jaringan sungai, kita klik di bagian jalan. Nah, setelah itu sama seperti digitasi bagian sungai tadi, kita klik line, lalu kita klik di bagian jalan. Kebetulan di Kabupaten Serdang Bedagai itu jalannya itu warna orange dan juga warna coklat. Jadi kita digitasinya di bagian warna orange yang panjang-panjang itu guys, dan yang warna coklat. Kita klik, kita digitasi. Nah, sudah selesai kita mendigitasinya teman-teman di bagian jalan. Mari kita sesuaikan dengan selera kalian. Klik di bagian garis biru tadi, lalu di bagian warna kita ubah menjadi warna merah karena jalan, dan ukurannya itu 1,5. Ini opsional ya guys, selera kalian masing-masing. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita klik kolom di bagian jaringan sungai dan peta administrasi. Lalu kita matikan foto administrasinya. Nah, ini sudah nampak digitasi jalan dan juga sungai. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mendigitasi bagian nama kabupaten. Kita klik editor, lalu kita start editing, lalu kita matikan kolom di bagian peta administrasi, jaringan sungai dan juga jalan. Nah, tapi sebelum itu, ini selera kalian masing-masing ya guys. Ini aku ubah-ubah lagi. Nah, setelah itu kita matikan kolomnya. Kita centang di bagian foto administrasi Sergai. Nah, lalu kita klik di bagian nama kabupaten, lalu kita klik di bagian poin. Nah, ini kalian titik-titikin aja guys, sesuai dengan titik hitam yang ada di peta kabupaten kalian. Nah, ini sudah ada, kita klik aja guys di bagian titik-titik. Nah, kalian klik aja. Nah, jika sudah selesai semua, ini kita sesuaikan aja ya guys. Ini aku pilih di bagian kota. Ini namanya untuk supaya kelihatan tanda nama kabupatennya. Lalu warnanya aku ubah. Ini selera kalian masing-masing aja ya guys. Intinya ukurannya itu selera kalian masing-masing aja teman-teman. Nah, selanjutnya jika sudah, kita akan menampilkan nama-nama kecamatan yang ada di kabupaten kalian masing-masing. Nah, klik kanan di bagian peta administrasi kalian, lalu kita klik di bagian edit pictures, lalu kita start editing. Nah, jika sudah, ini kita di bagian attribute, kita klik. Nah, baru kita klik di bagian per kecamatan yang ada di peta kalian. Nah, kita matikan dulu kolom-kolomnya guys, lalu kita klik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu kecamatannya itu kecamatan apa guys? Kalau tempat aku tuh nama kecamatannya itu Silinda. Nah, kita ketik aja Silinda guys. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, jika sudah kalian isi semua, lalu kita klik di bagian peta administrasinya. Kita klik di bagian editor dulu, kita save edits, lalu kita stop editing. Lalu kita matikan centang di bagian foto administrasi ya guys. Kita matikan centangnya dulu. Lalu setelah itu kita klik kanan di bagian peta administrasinya, lalu kita tampilkan label pictures. Nah, sudah ada nama-nama kecamatannya guys. Setelah itu kita klik di bagian properties, lalu kita klik di bagian simbologi, lalu kita klik di bagian kategoris. Nah, setelah itu kita klik di bagian kabupaten dan add all values. Nah, sudah ada nama kecamatannya, lalu kita terapkan dan oke. Nah, sudah selesai. Nah, sudah. Kita hapus-hapus dulu di bagian kolom-kolom ini supaya kelihatannya itu lebih real dan lebih mulus. Kita no colorin semua.
kita hapus di bagian bacanya itu, kita klik aja guys. Kita klik sekali aja. Nah, lalu kita blok, lalu kita backpaste, kita hapus ya. Nah teman-teman, jadi langkah terakhir itu kita akan meng-layout peta. Jadi yang pertama kita klik di bagian file, lalu kita cari fade and frame stroke, lalu ini kita sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kalau aku itu di A4 kertasnya, lalu ukurannya itu landscape. Nah klik oke, baru lalu kita klik di bagian pojok kiri bawah. Nah sudah muncul seperti ini, kita sesuaiin aja sesuai dengan kotaknya ya guys. Nah setelah itu kita akan menentukan skala peta yang udah kita buat tadi. Ini kan petanya masih kecil, mari kita tentukan skalanya biar supaya lebih besar. Nah kebetulan skala di kabupaten aku itu 1:600 ya guys. Kita klik 1:600. Nah ini sesuai dengan peta administrasi kalian. Nah sudah muncul seperti ini, itu tanda sudah berhasil di bagian skala. Selanjutnya kita akan membuat grid. Gridnya itu kita klik kanan di bagian peta tadi, lalu kita next aja. Lalu ini kita ubah menjadi 0, dan ini kita ubah menjadi 10 angkanya. Lalu kita berikutnya, lalu ini kita ubah menjadi 2. Berikutnya, setelah itu kita klik di bagian properties, lalu fontnya itu aku ubah menjadi Times New Roman. Itu terserah kalian, selera kalian. Nah kita centang bottom dan topnya kita matikan, dan bawahnya left dan rightnya kita sesuaikan. Lalu kita terapkan, lalu kita klik OK. Nah sudah ada, sudah berhasil kita di bagian grid. Nah karena di bagian atas dan bawahnya itu belum ada nomor gridnya, kita klik kanan di bagian peta tadi, lalu kita klik properties, lalu kita klik di bagian right dan leftnya kita centangkan, top dan bottomnya kita matikan. Lalu kita masuk ke bagian new grid, lalu kita ubah lagi ini ulang menjadi 0, dan sebelahnya itu menjadi 10. Nah setelah itu kita berikutnya lalu kita terapkan. Nah sudah muncul nomor gridnya di bagian atas, bawah, samping kanan dan samping kiri. Nah lihat. Nah jika sudah, ini tandanya sudah berhasil. Lalu kita akan meng-layout di bagian judul, karena layout peta itu termasuk judul, legenda, dan juga arah mata angin dan skala. Kita layout ya guys. Nah selanjutnya kita akan meng-layout di bagian judul. Kita klik di bagian kotak namanya rectangle, kita klik. Nah baru kita klik, kita tahan, lalu kita tarik. Nah ini kita sesuaikan dengan selera kalian masing-masing lagi guys. Ini kita rapikan dulu. Nah setelah itu klik kanan di bagian kotak, lalu kita klik properties, lalu kita klik di change symbol, lalu ini ubah warna menjadi no color. Ini warna hitam, dan ukurannya itu sesuai dengan kalian masing-masing aja guys. Nah kita terapkan, lalu kita klik OK. Nah jika sudah, kita akan membuat judulnya. Klik di bagian teks, lalu kita klik, lalu kita klik 2. Nah kalau sudah begini, kita akan membuat judul. Judulnya itu peta administrasi kabupaten kalian masing-masing. Kalau aku peta administrasi Kabupaten Serdang Bedagai. Nah jika sudah, kita klik di change, lalu kita sesuaikan aja. Nah kita terapkan, kita klik OK. Nah sudah ada, kita sesuaikan aja guys. Nah selanjutnya ini sesuai dengan request kalian masing-masing aja. Ini aku mau menambahkan logo Unimed,
jurusan aku dan asal aku dari mana. Nah ini kalian sesuaiin aja guys. Nah selanjutnya kita akan meng-layout di bagian legenda. Yang pertama itu kita buat tabelnya dulu seperti biasa. Kita klik tabelnya. Nah jika sudah, kita klik di bagian insert, kita klik di bagian legenda. Nah ini kalian nama kabupaten kita masukin, jalan juga, karena legenda itu bagian dari semua yang kita masukin ini ya guys. Nah ini kolomnya kita buat 2 supaya nanti muat dengan kolomnya ya guys. Nah ini kita tambah legenda. Nah ukurannya 14 dan fontnya itu Times New Roman. Kita klik. Nah jika sudah, kita sesuaiin aja guys. Nah kita sesuaiin aja. Nah jika sudah selesai meng-layout legenda, kita akan meng-layout di bagian skala. Kita klik insert tadi, lalu kita klik skala bar, lalu kita klik di bagian yang ini skala bar 1, lalu kita klik OK. Nah ini sudah muncul. Ini aku letaknya di bawah peta administrasi aku ya guys, karena di sebelah kanan itu tidak muat. Jadi aku ini bebas, ini imajinasi kalian dan kreatif kalian, ini bebas. Nah kita sesuaikan aja guys. Nah setelah itu kita masuk ke insert lagi, kita cari skala teks, yaitu skala 1:600 tadi yang udah kita buat. Nah kita klik OK. Nah sudah muncul, kita sesuaikan aja guys. Nah selanjutnya kita akan meng-layout di bagian arah mata angin. Nah ini sesuai dengan kreatif kalian masing-masing dan selera kalian masing-masing. Nah lalu kita paskan, kita sesuaikan aja dengan rapi. Nah selanjutnya ini kita akan meng-layout sumber data dan nama kalian, dan ini sesuai dengan selera kalian masing-masing lagi guys. Dan yang terakhir kita akan meng-layout di bagian insert. Kita buka insert, lalu kita klik data frame, lalu kita klik add data, lalu kita klik di bagian data SHP yang kedua. Nah sudah muncul, kita klik di bagian ini, klik kanan, open attribute table, lalu kita klik di bagian kolom ini, lalu kita cari name 2. Kita klik 2, lalu kita sama dengan, dan kita klik get and new values, cari nama kabupaten kalian masing-masing. Nah jika sudah, kita apply, lalu kita klik di bagian sini, kita klik di bagian data, lalu kita klik di export data. Nah kita klik OK, kita klik yes aja. Nah jika sudah, matikan kolom centang ini. Nah sudah kita matikan, kita klik kanan lagi, kita klik zoom to layer. Nah jika sudah seperti ini, kita klik kanan lagi, kita pilih add data lagi, dan kita klik di bagian data SHP yang kedua tadi sama. Nah jika sudah muncul, kita pindahkan ke bawah ini, kita tekan, kita pindahkan. Nah jika sudah, kita sesuaikan aja guys, sesuai dengan warna selera kalian masing-masing. Kita sesuaikan aja guys. Kalau aku warna merah. Nah setelah itu kita klik aja centang-centangnya guys, biar supaya kelihatan jalan, jaringan sungai, dan nama kabupatennya. Nah sudah kita layout semua, dan ini hasilnya. Nah ini dia hasilnya guys, peta yang sudah kita buat tadi. Terima kasih yang sudah menonton video tutor dari aku ya. Bye.